Pada suatu hari, seorang gubernur pada zaman Khalifah Al-Mahdi mengumpulkan sejumlah tetangganya dan menyebarkan uang dinar di hadapan mereka. Semuanya saling berebutan. Mereka memunguti uang dinar tersebut tentunya dengan hati yang sukacita. Kecuali seorang wanita kumal berkulit hitam dan berwajah yang biasa saja, tidak cantik. Ia terlihat diam, tidak bergerak sambil memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya dari wanita itu, lebih kaya daripada dirinya. Tetapi tetangga itu berbuat seolah-olah mereka itu adalah orang yang kekurangan harta hingga berebutan untuk memunguti uang-uang dinar itu. Sang gubernur pun melihat wanita kumal itu, lalu dengan keheranan ia bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar ini? Apakah itu kurang?" Lalu si wanita itu menjawab, "Tidak, yang mulia. Alasan aku tidak ikut mengambil uang adalah karena yang mereka cari adalah uang sebagai bekal di dunia, sedangkan yang saya perlukan saat ini adalah bekal untuk di akhirat, bukan uang dinar, oh Tuan." "Bagaimana maksudmu?" tanya gubernur. Ia mulai tertarik dengan jawaban si wanita itu tadi. "Maksud saya begini, Tuan. Uang itu bagi saya sudah cukup. Yang masih saya perlukan itu adalah bekal untuk di akhirat, seperti sholat, puasa, dan zikir. Karena perjalanan di dunia ini sangatlah pendek, Tuan, dibandingkan dengan di akhirat nanti, yang cukup panjang dan tentunya kekal." Dengan jawaban seperti itu, sang gubernur merasa disindir. Tapi tentunya ia masih memiliki perasaan, ia insaf, dan ia menyadari kalau dirinya itu selama ini hanya sibuk untuk mengumpulkan harta benda dan mulai melalaikan kewajiban agamanya. Meskipun ia seorang gubernur, ia masih fokus kepada dunia bukan di akhirat. Padahal kekayaannya itu sudah melimpah ruah. Padahal umur gubernur ini sudah cukup tua. Tentunya malaikat pencabut nyawa pun sudah mulai mengintainya. Maka dari itu, ia tersadar dengan perkataan seorang wanita kumal itu tadi dan mulai insaf dan bermuhasabah diri. Akhirnya sang gubernur jatuh cinta juga kepada si perempuan lusuh ini, perempuan kumal yang tadi itu. Yang tentu saja parasnya, padahal jika dibandingkan dengan orang-orang masih banyak yang lebih cantik dari dia. Hingga akhirnya kabar itu tersebar ke pelosok negeri. Orang-orang pun mulai membicarakan, masa sih gubernur yang kaya dan rupawan beneran suka sama wanita yang biasa itu? Tapi siapa yang tahu? Akhirnya pada suatu kesempatan, gubernur ini membuat acara lagi. Ia membuat sebuah pesta di dalam rumahnya. Nah, mereka itu mengundang para masyarakat, para tetangga-tetangganya, dan juga tidak lupa seorang wanita kumal itu tadi juga ikut diundang. Nah, ketika mereka semua sudah datang ke pesta itu, kemudian mereka diberi gelas kristal. Jadi gelasnya ini sangat bagus, terlihat mewah, dan isinya adalah wine, isinya adalah anggur segar. Nah, lalu gubernur itu pun memberikan perintah di tengah-tengah pesta kepada tamunya, jadi agar membanting gelas yang dipegang oleh mereka masing-masing. Tentu saja semua tamunya itu bengong dan tidak ada yang mau menuruti perintah gubernur karena sayang, ini gelas bagus, mewah, mahal, kenapa harus dibanting? Tapi tiba-tiba terdengar suara gelas pecah, prang. Orang-orang langsung menoleh. Wah, ada orang gila nih yang menuruti perkataan gubernur. Setelah dilihat, ternyata yang menjatuhkan gelas itu adalah si wanita kumal itu, wanita lusuh.
Di kakinya itu sudah bersebaran pecahan gelas, dia sudah berhamburan kemana-mana, dan orang-orang pun mulai terkejut dan keheranan. Kenapa dia berani menuruti perintah gubernur ini, padahal gelas itu mahal. Gubernur lalu bertanya, "Mengapa kau banting gelas itu?" Wanita itu menjawab, "Ada beberapa alasan, Tuan. Pertama, dengan memecahkan gelas ini, tentunya kekayaan Tuan akan berkurang. Karena gelas ini, kalau saya lihat pun pasti mahal ya Tuan. Tetapi, bagi saya itu adalah lebih baik daripada wibawa Tuan yang berkurang. Lantaran perintah Tuan tidak ada yang mau menuruti." Gubernur terkesima dengan jawaban itu. Tamunya pun juga, mereka agak kagum, agak syok mendengar jawaban yang cukup masuk akal itu. Kemudian, ada alasan lainkah? Kenapa kamu masih membanting itu? Kamu bilang tadi ada beberapa alasan. Tolong jelaskan sisanya, tanya si gubernur. Kemudian wanita itu menjawab lagi, meneruskan jawabannya, "Baik Tuan, alasan kedua, saya hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan agar kita mematuhi Allah, Rasul-Nya, serta para ulil amri atau para penguasa." Dan di sini posisi Tuan adalah penguasa atau ulil amri. Maka dengan segala resikonya, saya pun akan melaksanakan perintah Tuan selama itu tidak bertentangan dengan keimanan saya. Maka gubernur pun takjub. Begitupun juga para tamu yang datang. Gubernur bertanya lagi, "Apakah masih ada alasan yang lain?" Perempuan itu masih mengangguk. "Ada Tuan. Jadi alasan ketiga, dengan saya memecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap saya gila. Namun hal itu akan lebih baik bagi saya. Biarlah saya dianggap gila daripada saya tidak mematuhi perintah Tuan Gubernur. Yang berarti saya akan berbuat durhaka. Tuduhan saya gila, asumsi saya gila, itu akan saya terima Tuan dengan lapang dada. Daripada saya dituduh durhaka kepada ulil amri saya. Itu akan lebih berat bagi saya Tuan. Mohon maaf Tuan, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan kenapa saya menuruti perintah Tuan untuk memecahkan gelas ini." Tak lama setelah kejadian itu, gubernur pun semakin jatuh cinta kepada wanita itu. Dan akhirnya mereka berdua menikah, dan semua orang, semua masyarakat yang mendengar tentang pernikahan tersebut berbahagia. Karena gubernur mereka memperoleh jodoh seorang wanita yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga kepada ulil amri, Rasul, serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.